Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana kulla sa'bin wa yassir alaina kulla asirin fa inna taysiral asiri alayka yasir bifadlillahi wa minnatihi insyaallah. سنواصل قراءة شرح المكودي على متن الآجرومية، ونحن الآن في باب العطف. قال رحمه الله: باب العطف يعني عطف النسق. Bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah atfun nasaq. وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك, yaitu ataf menggunakan salah satu huruf yang telah ditetapkan oleh orang-orang Arab untuk mengataf sesuatu, untuk menyambungkan sesuatu. Wahia asyarah, dan huruf-huruf tersebut ada 10. Wa qad bayyanaha biqaulihi, dan Ibnu Ajurrum rahimahullah telah menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan wa huruful atfi asyarah, dan huruf ataf itu asyarah, ada 10. Wahiyal wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Ada 10, dan hatta itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Nanti akan dijelaskan detailnya insyaallah. Kemudian asy-syarih rahimahullah mengatakan ammal wawu, adapun wawu, fa innaha tusyriku fil lafzi wal ma'na, yaitu ia menyetarakan antara lafaz dan makna yang ada pada ma'tuf dan ma'tuf alaih. Maksudnya bagaimana? Lafaz itu dalam hukum i'rab antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu sama. Wal ma'na, dalam hal mana, artinya apa? Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu kembali ke sesuatu yang sama. Contohnya, misalnya qoma Zaidun wa Amrun, artinya Zaid dan Amr ini sama-sama qoma, keduanya memiliki hukum yang sama, yaitu sama-sama berdiri. Keduanya seimbang dalam hal lafaz, yaitu dalam hal hukum i'rab. Qoma Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr sama-sama marfu'. Dan seimbang dalam hal makna, setara dalam hal makna, yaitu sama-sama qoma, sama-sama berdiri. Kemudian asy-syarih rahimahullah mengatakan wala tadullu ala tertib, dan waw ini tidak menunjukkan adanya urutan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Fa idza qulta qama Zaidun wa Amrun, apabila engkau mengatakan Zaid dan Amr telah berdiri, ihtamala an yakuna Zaidun qama qabla Amrin atau Amrun qabla Zaidin atau qama ma'an fi zamanin wahid. Apabila engkau mengatakan qama Zaidun wa Amrun, itu bisa bermakna Zaid duluan yang berdiri sebelum Amr, atau Amr duluan yang berdiri sebelum Zaid, atau keduanya berdiri bersamaan di waktu yang sama. Nah, kemudian beliau rahimahullah melanjutkan wa ammal fa'u fatusyriku ma qablaha ma'a ma ba'daha fil i'rabi wal ma'na. Adapun fa itu menyetarakan antara sebelum dan setelahnya, ma'tuf dan ma'tuf alaih, dalam hal i'rab dan makna, dan ini sudah disebutkan tadi. Illa anna fiha tartibaha wa ta'qibaha lakin min ghairi muhlah. Akan tetapi di sana ada tertib, ada urutan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ada salah satu yang duluan, ada salah satu yang mendahului. Akan tetapi jika menggunakan fa itu tanpa ada muhlah, tanpa ada jarak antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dalam hal urutan.
Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan qama Zaidun fa Amrun, telah berdiri Zaid kemudian Amr, artinya apa? Fal ma'tufu biha wa huwa Amrun qama ba'da Zaidin wa laysa bainahuma muhlah. Bahwasanya ma'tuf biha yaitu Amr berdiri setelah Zaid dan tidak ada jarak antara keduanya. Artinya Zaid berdiri langsung diikuti dengan berdirinya Amr di situ. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa amma thumma fa innaha tusyriku fil i'rabi wal ma'na, bahwasanya thumma itu menyetarakan dalam hal i'rab dan makna, dan ini tadi sudah disebutkan maksudnya apa. Wa tadullu ala tertibi wal muhlah, akan tetapi ia menunjukkan adanya urutan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, dan adanya muhlah, ada jarak antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Fa idza qulta qama Zaidun summa Amrun, apabila engkau mengatakan telah berdiri Zaid kemudian Amr, artinya apa? Fa Amrun qama ba'da Zaidin wa bainahuma muhlah, artinya Amr itu berdiri setelah Zaid, akan tetapi ada jarak di antara keduanya, ada jarak waktu, ada tenggang di antara keduanya. Nah, kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa amma au fa innaha li ahadi syai'aini awil asya'. Nah, adapun waw, ia memberikan opsi atau menunjukkan adanya opsi salah satu dari dua hal atau lebih, misalnya dari banyak, misalnya ada 10, 20, salah satu dari kesemuanya, keseluruhan jumlah. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan qama Zaidun aw Amrun, telah berdiri Zaid atau Amr, fal qaimu ahaduhuma ghairu muayyan, maka yang telah berdiri itu salah satu di antara keduanya, tanpa adanya penentuan siapa yang berdiri di antara keduanya. Intinya salah satunya itu berdiri. Artinya apa di sini? Jika menggunakan au, i'rab tetap sama, akan tetapi maknanya itu berbeda. Karena di saat suatu kata itu menunjukkan adanya opsi salah satu telah berdiri Zaid atau Amr, berarti salah satunya tidak berdiri. Jadi ada perbedaan dalam hal makna di antara keduanya, di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau bukan Zaid yang berdiri berarti Amr, kalau bukan Amr yang berdiri berarti Zaid. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa amma am fa yu'tafu biha ba'da hamzatit tasbiyah, yaitu di'atafkan menggunakan am setelah adanya hamzah at-taswiyah. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, sama saja apakah kalian itu memberi peringatan kepada mereka atau tidak, ya sama saja, itu tidak akan merubah mereka. Ini salah satu penggunaan am, yaitu setelah hamzah tasbih, atau au ba'da hamzatin yuqaddaru ma ba'daha ma'a ma qablaha bi kalamin wahid. Maksudnya di sini hamzah istifham ya. Dan ia hamzah bersama am itu bermakna ayyun, sehingga gabungan antara keseluruhannya menjadi ayyuhuma. Contohnya di sini nahwu azaidun qama am amrun, itu artinya apa? Ayyuhuma qama, siapa yang berdiri antara Zaid atau Amr. Nah, itu artinya sama ya. Azaidun qama am amrun sama dengan ayyuhuma qama. Selanjutnya asy-syarih mengatakan wa amma bal fayu'tafu biha ba'dal ijab, taqulu qama Zaidun bal amrun fal qaimu amrun duna Zaidin. Adapun bal diatafkan menggunakan bal itu setelah ijab, setelah kalimat yang positif. Contohnya engkau mengatakan
qoma Zaidun bal Amrun, telah berdiri Zaid akan tetapi Amr. Jadinya yang berdiri di sini itu adalah Amr bukan Zaid. Wa ba'da nafyi, dan juga setelah kalimat yang negatif, taqulu, engkau mengatakan maqama Zaidun bal Amrun, bukan Zaid yang berdiri akan tetapi Amr. Dan di sini fal qaimu aidan Amrun duna Zaidin, yang berdiri di sini adalah Amr bukan Zaid. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Bahwasanya bal di kalimat yang positif seperti qama Zaidun bal Amrun itu menafikan apa yang sebelum bal, jadinya qama Zaidun itu dinafikan dari Zaid, lalu diisbat, ditetapkan pada yang setelahnya yaitu Amr. Jadi yang berdiri di situ Amr. Ini jika bal berada di kalimat positif. Adapun jika bal berada di kalimat negatif, maka ia menetapkan hukum yang ada pada sebelum bal. Contohnya maqama Zaidun, jadi ditetapkan hukumnya bahwasanya yang berdiri itu bukan Zaid. Nah, bal Amrun, tetapi Amr. Jadi baik itu pada kalimat positif maupun negatif, pada contoh yang ini yang berdiri itu tetap Amr. Karena pada kalimat positif yang sebelum bal itu dinafikan hukumnya, dan pada kalimat negatif yang sebelum bal itu ditetapkan hukumnya, artinya ditetapkan adanya penafian di situ.